melangkah maju, ketika maju jangan mundur. Oke, kenapa? Jadi kalau maju berarti ada hal yang positif yang akan kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami KMS Sungai Lilin dalam program Qatar Podcast Sungai Lilin. Baik pemirsa di rumah, kali ini Riana akan ngobrol dengan bintang tamu. Tapi kali ini punya tema nih pemirsa di rumah. Temanya ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Luar biasa sekali, kali ini sudah berada di hadapan kita semua Kakanda kita yang kebetulan saat ini juga menyandang ketua Karang Taruna Sungai Lilin, sosok tokoh muda. Apa kabar Kak Herman? Alhamdulillah baik deh. Baik sekali. Baik sekali. Untuk memulai segala pertanyaan yang banyak banget di otak Riana dan tentunya juga dari pemirsa di rumah sudah menitipkan beberapa pertanyaan. Yang paling penting, apa itu Karang Taruna? Jadi sebelum kita memulai acara, Iya. izinkan kami menyapa dulu pemirsa di rumah. Salam Aditya Karya Mahatpayoda, salam setia kawanan sosial. Jadi di dalam Karang Taruna itu ada jargon. Ada jargon. Salam Aditya Karya Mahatpayoda, salam kesetia kawanan sosial. Wow, salam Jadi kesetiaan berkawan sosial. itu harus sosial, Adinda Riana. Jadi kita jawab pertanyaan tadi, Iya. apa itu Karang Taruna? Iya, Karang Jadi Taruna itu Karang apa? Taruna itu adalah organisasi sosial atau wadah kemasyarakatan untuk mengembangkan bakat sosial. Itu sebenarnya arti Karang Taruna itu. Itu arti Betul. Karang Taruna tersebut. Betul sekali. Bakat sosial. Jadi lebih spesifik bahwa Karang Taruna itu sebagai organisasi wadah pengembangan. Wadah pengembangan pelatihan untuk mengembangkan bakat-bakat sosial masyarakat. Artinya masyarakat itu harus diajari tentang kepedulian sosial. Kepedulian sosial berarti bukan hanya dari olahraga, tapi seluruh stakeholder bahkan. Seluruh stakeholder bahwa Karang Taruna itu mencakup dalam segala bidang, tidak hanya di bidang olahraga saja, Benar. tapi di bidang sosial juga. Iya, baru nanti terorganisir dengan seksi-seksi dan juga kabit-kabit dan lain sebagainya. Betul ya. sekali. Baik, pemirsa di rumah, kalau itu tadi pembahasan tentang arti Karang Taruna. Lalu siapa saja sih sebenarnya yang terlibat untuk Karang Taruna tersebut? Kalau kita membahas siapa saja sih yang terlibat di dalam Karang Taruna itu, Iya. tentu yang pertama masyarakat. Terus yang kedua yaitu pemuda. Jadi pemuda itu kalau tadi ditanya Adinda Rena siapa saja sih yang terlibat, lantas kita jawab bahwa anggota Karang Taruna itu ada dua. Pertama anggota aktif dan yang kedua anggota pasif. Jadi siapa saja anggota aktif itu? Jadi anggota aktif itu anggota yang masuk atau termasuk di dalam susunan kepengurusan mulai dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten sampai tingkat nasional. Nah, itu boleh dikatakan sebagai anggota aktif dan anggota pasif. Ada juga anggota pasif. Apa pasif. Dia itu? Jadi di masyarakat itu kebanyakan yang beredar asumsinya begini. Iya. Aku kan bukan termasuk anggota Karang Taruna. Banyak nih yang ngomong itu. Jadi di sini kita jelaskan Adinda Riana bahwa anggota pasif itu ialah setiap warga negara Indonesia itu termasuk di dalam anggota pasif, walaupun dia tidak termasuk di dalam susunan struktur organisasi Karang Taruna. Berarti kita ini anggota Karang Taruna Galau ya? Iya, betul sekali. Hanya terbagi dua. Psikoaktif, psikopasif. Betul sekali. Jadi sudah paham ya. Jadi jangan lagi bahwa masyarakat berasumsi aku bukan anggota Karang Taruna. Jadi setelah menerima penjelasan dari kami, insya Allah ke depan masyarakat tahu bahwa aku juga anggota Karang Taruna walaupun aku tidak masuk di dalam susunan kepengurusan. Betul sekali. Jadi harus disupport ya segala kegiatan. Betul sekali. Baik, kalau itu tadi ngobrolin siapa ya. Lantas selanjutnya Bung Herman, Kak Herman ya. Iya. Peran Karang Taruna nih untuk masyarakat dan juga pemerintah daerah. Apa nih? Jadi kita pisah dulu. Iya. Pertama peran untuk pemerintah. Iya. Jadi selama ini siapa saja sih yang mensupport kegiatan kita? Nah, benar. Jadi yang sangat mensupport kegiatan kita khususnya Karang Taruna itu
Yang pertama yaitu pemerintah mulai dari tingkat RT sampai kabupaten sampai nasional. Jadi organisasi Karang Taruna itu merupakan yaitu organisasi sosial yang langsung di bawah naungan pemerintah. Bahasanya organisasi plat merah. Wow. Betul sekali. Nah itu Jadi hubungannya dengan masyarakat. Jadi hubungannya masyarakat yaitu sebagai penyeimbang kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Jadi kapan organisasi Karang Taruna itu dibentuk? 60 tahun yang lalu dibentuk. Lahir dari kegiatan-kegiatan sosial. Maka jadi terbentuklah yang namanya Karang Taruna. Betul sekali. Itu ceritanya ya. Betul sekali. Jadi sangat berbahagia sekali untuk pemirsa di rumah yang saat ini menjadi anggota Karang Taruna. Berarti bukan organisasi ecek-ecek. Bukan. Ini organisasi bahasa Palembangnya senianan. Iya, betul. Oke. Kak Herman, kalau misalnya kita sudah ngobrol tadi siapa dan juga perannya juga sudah tahu. Lalu Kak Herman ini sudah menjabat dari tahun kapan nih, bisa dijelaskan dulu? Jadi mulanya kita dilantik itu tahun 2020, batas habis masa jabatan tahun 2025, dan alhamdulillah kita sudah berjalan 2 tahun dan masih sisa masa jabatan 3 tahun lagi. Betul sekali. Tetapi kalau kita ngobrol 2 tahun yang lalu itu kan artinya dunia lagi dilanda yang namanya wabah besar COVID-19. Artinya Bung Herman baru dilantik, COVID datang. Lagi semangat-semangatnya dapat badai. Jadi adakah program yang Kak Herman lakukan selama 2 tahun? Jadi dalam 2 tahun kita kena COVID itu pertama kita bimbang, bingung dan galau pada saat itu. Betul sekali. Jadi apa sih yang pantas kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Jadi banyak sekali masukan dari kawan-kawan, masukan dari pengurus. Alhamdulillah kita mempunyai pengurus di dalam tubuh organisasi Karang Taruna Kecamatan Sungai Lilin ini, pemuda-pemuda yang kreatif, yang tidak lelah untuk memberikan masukan kepada kami apa saja yang ingin kita kerjakan. Jadi dalam pandemi COVID kemarin kita banyak sekali yang kita lakukan. Ada banyak sekali. Wow, walaupun tidak bisa melakukan akses dan bahkan kan waktu itu dapat D atau A, kita merah ya bahasanya, kalau zona merah. Ya, zona merah di situ. Jadi apa peran yang bisa dilakukan oleh Karang Taruna tersebut? Kita audensi ke pihak pemerintah, pihak kesehatan bahwa kita organisasi Karang Taruna ingin melakukan kegiatan sosial. Untuk pengentasan pada saat itu, bahwa kita ingat masyarakat itu susah, uang geraknya kecil sekali, bernapas saja susah, kita pakai masker pada saat itu. Iya, susah, betul. Untuk mendapatkan masker waktu itu kalau kita flashback ya, di tahun itu pun harganya mahal. Jadi timbul panggilan untuk kita, panggilan sosial. Pada saat ini kita ikut membagikan masker melalui perusahaan-perusahaan yang support kita, obat-obatan, vitamin dan lain-lain kita membagikan. Namun ada kegiatan yang unik. Yang unik yaitu kita beri nama Jumat Berkah pada saat itu. Jumat Berkah. Pas pandemi COVID, setiap hari Jumat kita membagikan nasi. Membagikan nasi kotak kepada masyarakat yang sangat membutuhkan pada saat itu. Luar sekali. Betul sekali. Ini sangat luar sekali pemirsa. Kenapa pada saat lagi COVID sebenarnya kalau sudah kita dengar kata-kata Karang Taruna itu artinya kegiatan yang euforia. Betul Tetapi sekali. Ini yang dituntut adalah kegiatan sosial. Jadi kegiatan awal yang dilakukan adalah kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Jadi sekali. Dulu pada saat itu kita tidak boleh kerumunan, ngumpul uang banyak, tidak boleh. Jadi sempit sekali ruang gerak kita. Jadi apa yang harus kita lakukan ke depan? Jadi pada saat itu timbul ide-ide yang sifatnya sosial. Namun ada masukan dari rekan kita juga kemarin itu, Kak, tolong buat acara yang sifatnya asik. Jadi melihat masyarakat ini kan terpuruk, artinya dia butuh sedikit hiburan. Dan Karang Taruna juga pada saat kita memberikan hal yang positif kepada masyarakat, yaitu perlombaan, kalau nggak salah kemarin itu perlombaan
nyanyi online. Oke, virtual berarti. Virtual, nyanyi secara virtual. Kita buat, kita kemas, biar cantik. Itu panteng saja YouTube di kita. YouTube-nya, KMS Kata Sungai Lilin. Itu dicari. Itu ada kegiatan yang namanya nyanyi online. Pada saat itu alhamdulillah yang biasanya ibu-ibu tidak bisa mengekspresikan saat itu bisa berekspresi dan alhamdulillah kita sukses pada saat itu. Berarti luar biasa walaupun pandemi ya. Walaupun pandemi. Artinya memutar otak nih. Memutar otak, betul sekali. Karena menjadi seorang ketua Karang Taruna itu tidaklah mudah. Betul ya sekali. Kak Herman, artinya harus punya keyakinan. Itu yakin yang pertama. Yakin. Nah, pertanyaan Riana, sebenarnya apa sih yang membuat Bung Herman ini bisa mau menjadi ketua Karang Taruna? Apa yang meyakinkan diri Bang Herman sendiri? Yang pertama yang meyakinkan kita untuk jadi ketua Karang Taruna itu panggilan hati. Panggilan hati bahwa Karang Taruna itu merupakan organisasi sosial. Artinya harus peka terhadap kehidupan sosial. Artinya jargon awal menjaga kesetiakawanan sosial. Jadi Karang Taruna itu harus aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, bukan saja kegiatan-kegiatan olahraga, tapi lebih kepada kegiatan sosial. Karena masyarakat kita sekarang, yang namanya sosial pasti hubungannya dengan masyarakat. Betul sekali. Benar sekali. Jadi tujuan kita menjadi ketua Karang Taruna itu boleh bercerita sedikit tentang mulai dari temu karya sampai kita pemilihan ketua, kita dipilih secara aklamasi pada saat itu, kita terbentuk kepengurusannya dan sampai sekarang alhamdulillah kita berjalan walaupun secara finansial Karang Taruna itu sangat membutuhkan sekali bantuan dari perusahaan-perusahaan, dari pemerintah, support sekali, harus support. Jadi ke depan Karang Taruna akan melakukan koordinasi dengan pemerintah, dengan perusahaan-perusahaan yang notabene beroperasi di Kecamatan Sungai Lilin untuk melakukan pembinaan terhadap pemuda melalui Karang Taruna. Jadi artinya banyak program-program yang seharusnya disupport dengan beberapa perusahaan yang ada di sini ya. Jangan ecak-ecak tak tahu. Jangan ecak-ecak tak tahu. Iya betul. Kita organisasi plat merah artinya harus mendapatkan support dari pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Sungai Lilin untuk melakukan pembinaan terhadap pemuda kita di Kecamatan Sungai Lilin. Oke, artinya Karang Taruna sangat berperan langsung untuk hal ini ya. Betul sekali. Oke, memang sangat luar biasa sekali. Berulang kali Riana menyebutkan luar biasa karena tidak semua orang bisa melakukan kegiatan tersebut. Dan tentunya memimpin organisasi itu bukanlah hal yang mudah. Ya kan, menjadi anggota ketua Karang Taruna, jadi ketua pula pasti sebelumnya punya riwayat nih ya, latar belakangnya dong. Apa nih? Sebelumnya pernah berkecimpung di organisasi apa gitu? Jadi pertama, kita dilahirkan di bumi Kecamatan Sungai Lilin. Oke, putra daerah artinya. Oke. Kita dibesarkan di suatu daerah yang namanya Dusun Teluk Kemang. Oke, Teluk Kemang. Di situ banyak potensi, banyak potensi yang kita dapat. Jadi mulai dari penokohan di pemuda, kita belajar dari organisasi yang paling kecil. Mulai dari tingkat RT, RW, terus ke kelurahan, memegang beberapa organisasi kecil pada saat itu. Alhamdulillah di bangku sekolah juga kita mulai terdidik untuk jadi ketua OSIS. Ketua kelas. Jadi kita mulai belajar organisasi itu gini. Jadi bahwa organisasi itu merupakan panggilan jiwa bagi kami untuk memulai suatu kegiatan-kegiatan bersifat preventif, rehabilitatif dan komprehensif kepada masyarakat untuk pencegahan hal-hal yang tidak kita inginkan ke depan bagi pemuda. Harus ada yang namanya kerjasama tim. Maka dari kerjasama tim timbul ide-ide, baru kita explore nanti ke masyarakat dan dibantu oleh perusahaan dan pemerintah untuk terciptanya suatu kegiatan-kegiatan yang positif di masyarakat. Betul sekali. Pertanyaan berikutnya lagi nih. Untuk ke depan nih. Caknya banyak pertanyaan. Karena banyak yang nitip ya, banyak yang nitip juga. Oke, lanjut.
kegiatan atau misalkan salah satu produk unggulan dari Karang Taruna sendiri apa nih? Kalau produk unggulan yaitu podcast. Oh, ini berarti. Iya, podcast. Apa yang kita lakukan sekarang ini merupakan produk unggulan kita. Oke, kenapa bisa dikatok ke unggulan? Pertama, ini zamannya. Oke, zamannya. Pertama, ini zamannya kita sudah memasuki era digitalisasi. Di media sosial. Jadi untuk menyapa masyarakat itu tidak mudah. Jadi butuh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. Maka kita buat acara podcast. Bukan itu saja. Jadi podcast ini bukan cukup di sini saja. Jadi podcast ini nanti ke depan kita akan mengundang tokoh-tokoh yang penuh inspirasi, pemuda-pemuda yang kita anggap potensial. Terus pengusaha-pengusaha di bidang UMKM untuk memberikan inspirasinya. Iya, penting sekali. Jadi ke depan Sungai Lilin ini harus ada mempunyai daya saing. Benar-benar. Mempunyai daya saing. Jadi ke depan Sungai Lilin ini harus menjadi contoh. Contoh bagi kecamatan-kecamatan lain bahwa Sungai Lilin ini tidak mudah majunya. Harus dengan proses apa yang kita lakukan sekarang ini. Betul sekali. Artinya bisa jadi trend center ya untuk kecamatan lain. Iyalah. Karena tidak semua. Kalau misalnya kita ngomongin kecamatan, Kak Hermane, yuk artinya cuma lingkup kecamatan, tapi kecamatan Lilin elit ecaknya. Betul sekali. Kecamatan yang paling kayo. Luar biasa. Kecamatan yang paling kayo, mudah-mudahan masyarakatnya kayo galau. Amin ya Allah. Bang Herman, pesan untuk masyarakat dulu dong, dan mungkin juga ini mungkin ada orang di belakang layar yang perlu dedikasi yang sangat luar biasa ya. Kalau bukan bantuan orang-orang dan campur tangan, mungkin podcast ini tidak berjalan dengan lancar. Silakan waktunya Bang Herman. Jadi yang pertama itu kepada masyarakat Kecamatan Sungai Lilin, mohon dukungannya tentang kegiatan-kegiatan Karang Taruna ke depan, karena banyak hal yang ingin kami lakukan. Namun siapalah kami tanpa dukungan bapak-bapak, saudara-saudara dari luar sana, kami tidak akan tumbuh dan berkembang. Yang kedua yaitu kepada pemuda, jangan segan, jangan segan untuk bertanya, untuk bergabung dengan Karang Taruna, bahwa kami terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung, mengekspresikan bakat dan kreatifnya di sini. Kita buka seluas-luasnya. Betul sekali. Jadi ada ucapan terima kasih lah sedikit ingin kami sampaikan di sini, bahwa Karang Taruna itu tidak berdiri sendiri tanpa bantuan pemerintah. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kecamatan Sungai Lilin, khususnya support dari Bapak Camat Kecamatan Sungai Lilin yang sangat luar biasa. Luar biasa nian pokoknya. Bapak Camat Agus Kurniawan Saputra, SIP MSI, semoga beliau sehat terus pokoknya. Amin. Dan bisa mensupport kegiatan-kegiatan kita ke depan. Luar biasa sekali. Karena kalau camat kita saat ini milenial nih ya. Milenial, muda belagak pula. Muda belagak berduit. Mantap. Pokoknya terima kasih sekali untuk beberapa orang yang sudah terlibat, terkhususnya pemerintah daerah ya, dan juga dari pemerintah kecamatan, terkhususnya Bapak Camat, Bapak Agus. Luar biasa sekali. Baik pemirsa di rumah, untuk closing ada statement khususkah mengakhiri jumpa kita pada hari ini? Quote terakhir untuk pemuda apa nih? Melangkah maju, ketika maju jangan mundur. Kenapa? Jadi kalau maju berarti ada hal yang positif yang akan kita ambil. Baik. Jadi kalau mundur itu maka akan ada kegagalan yang akan kita lalui. Oleh karena itu tetap semangat, tetap hidup positif, berpikir positif ke depan. Mudah-mudahan rezeki melimpah, ke depan hidup berkah, badan sehat terus. Amin. Baik Kak Herman, terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan dan hadir. Banyak sekali inspirasi yang sudah diberikan kepada masyarakat dan generasi muda. Betul sekali. Dalam program Ngopi tentunya, ngobrol penuh inspirasi. Baik pemirsa di rumah, kita akan kembali lagi tentunya dalam program-program yang luar biasa dengan tema-tema yang sangat luar biasa.
Terima kasih, akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.